Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Habakuk 2 ayat yang pertama yang berkata demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul penyingkiran dari lingkungan yang toksik. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca itu merupakan tindakan dari Nabi Habakuk untuk dia menyingkir dari lingkungan yang toksik, dari orang-orang yang toksik, lingkungan yang beracun, dari orang-orang yang beracun karena mereka melakukan kejahatan-kejahatan. Itu saudara bisa baca dalam Habakuk 1. Saya membawa saudara melihat dulu apa kejahatan orang-orang yang ada dalam lingkungan yang toksik, di mana Habakuk melihatnya. Habakuk ada di situ. Yang dilakukan di dalam Habakuk 1 dari orang-orang yang toksik di lingkungan yang toksik itu adalah mereka menindas, mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan kelaliman, ini 3. Yang keempat aniaya, yang kelima kekerasan, yang keenam perbantahan, mereka melakukan perbantahan, yang ketujuh pertikaian, yang kedelapan hukum kehilangan kekuatan, yang kesembilan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak melakukan firman, walaupun tahu firman, dia mengepung orang-orang benar. Dan yang ke-10, keadilan dimunculkan terbalik. Artinya banyak ketidakadilan di sana. Ada korupsi, ada yang mengambil uang-uang orang lain, di sana dianggap legal. Dan itu yang membuat Nabi Habakuk menyingkir dari lingkungan yang beracun itu. Dan kita mau lihat penyingkiran yang dilakukan oleh Nabi Habakuk ini punya tujuan. Yang pertama dia tidak mau teracuni dengan orang-orang yang sudah toksik dan lingkungan yang toksik. Dia menyingkir dan menjauh seketika dari lingkungan dan orang-orang yang toksik itu. Yang kedua, Habakuk memisahkan diri untuk membangun hubungan doa yang khusus dengan Tuhan. Dia naik di menara, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, Habakuk memilih untuk mengadukan, kalau saudara baca di Habakuk 2 ayat 1 tadi yang saya baca, dia mengadukan semua kejahatan orang-orang yang penuh toksik tadi kepada Tuhan. Yang 10 poin yang saya katakan tadi, semua kejahatan itu Habakuk adukan kepada Tuhan. Dan yang keempat, di menara itu Habakuk menunggu jawaban Tuhan. Habakuk menunggu jawaban Tuhan melalui firman-Nya. Habakuk menunggu jawaban Tuhan atas pengaduan yang dia sampaikan kepada Tuhan tentang orang-orang yang toksik di lingkungan yang toksik tadi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Habakuk menerima jawaban? Iya. Saudara kalau baca Habakuk 2 ayat 2 sampai seterusnya, mereka mendapat bagian sesuai dengan kejahatan mereka. Tuhan menjawab Habakuk dengan memberikan firman, menyatakan kejahatan mereka dan hukuman bagi mereka, plus Tuhan memberi Habakuk penglihatan untuk menulis hal-hal yang Tuhan perintahkan, sehingga itu bisa menetralisir orang-orang yang toksik di lingkungan yang toksik tadi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Firman hari ini mau mengajar saudara dan saya bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan di satu lingkungan dan kejahatannya tidak dibereskan, maka lingkungan itu akan pasti beracun. Maka orang-orang yang ada di sekeliling dia juga itu akan jadi beracun. Setiap kejahatan yang tidak dibereskan itu akan menjadi seperti racun. Dan racun itu akan meracuni lingkungan di mana orang-orang terkoneksi dengan si pembuat jahat ini. Dan cara untuk saudara terhindar adalah memilih seperti Habakuk. Menyingkir dari tempat itu, bawa itu kepada Tuhan, adukan itu kepada Tuhan, dan tunggu Tuhan memberikan penglihatan firman-Nya sehingga saudara bisa melihat bagaimana Tuhan menghancurkan setiap kejahatan-kejahatan itu dengan cara Tuhan. Pertanyaannya hari ini, apakah lingkungan yang saudara tempati adalah lingkungan yang baik atau lingkungan yang beracun, yang diisi oleh orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan seperti yang tadi saya sebutkan di Habakuk 1, dan saudara melihat itu tidak pernah diberesin? Berhati-hati, karena racun itu akan meracuni saudara ketika saudara tidak melakukan tindakan penyingkiran yang berhikmat seperti Habakuk. Apakah lingkungan keluargamu ada lingkungan yang toksik? Kejahatan orang-orang di dalamnya yang tidak saudara beresin, itu pasti menjadi toksik. Apakah lingkungan pekerjaanmu adalah lingkungan yang toksik, di mana kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalamnya tidak dibereskan? Apakah dalam lingkungan gerejamu adalah lingkungan yang toksik, di mana kejahatan-kejahatan yang dilakukan di area gereja tidak dibereskan? Tapi saya berdoa supaya di lingkungan di mana saudara berada, paling tidak kalau lingkungannya toksik, saudara harus mengambil tindakan seperti Nabi Habakuk. Menyingkir sebentar, fokus berdoa kepada Tuhan, adukan itu kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan berfirman buat saudara dalam bentuk apa saja, sehingga saudara terhindar, tetapi si penjahat, para penjahat itu mendapat pembalasan yang setimpal dengan kejahatannya. Mari lihat lingkungan tempat saudara berada. Lihat lingkungan di mana saudara ada. Lingkungan pelayananmu, lingkungan pekerjaanmu, lingkungan gerejamu, lingkungan organisasimu. Apakah ada orang-orang yang toksik, yang membuat kejahatan dan mereka menganggap itu hal biasa? Ingat, mereka juga toksik. Dan apa yang mereka lakukan akan meninggalkan toksik di lingkungan itu. Saudara boleh ada di situ, tapi saudara tidak boleh teracuni dengan mengambil tindakan seperti Nabi Habakuk. Menyingkir, tidak terkoneksi dengan racun mereka, tapi bawa itu kepada Tuhan dan biar Tuhan yang berperkara. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, tetap aman sekalipun melihat dan ada dekat dengan lingkungan dan orang-orang yang toksik. Amin.